Pertanyaan pertama, apa itu bea cukai dan bagaimana cara kerjanya? Jadi bea cukai itu adalah instansi pemerintahan yang kita itu mengawasi barang yang masuk dan barang yang keluar dari wilayah pabean atau wilayah Indonesia ya, mungkin umumnya ke wilayah Indonesia. Jadi kita itu menjaga semua pintu di mana barang keluar. Misalnya kayak kalau kalian lihat, kita bisa di bandara, ada di pelabuhan, terus ada di perbatasan karena kan kalau kalian tahu Indonesia itu ada banyak yang berbatasan langsung dengan negara lain yang kayak misalnya dari Kalimantan itu ada yang berbatasan dengan Kalimantan langsung. Nah kita itu mengawasi alur barang masuk dan keluarnya. Terus cara pembayarannya ya, kalau cukai kita itu mengawasi barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang kalau kalian tahu cukai itu rokok dan minuman mengandung etil alkohol itu termasuk barang cukai. Kita membantu mengontrol pengawasan itu untuk biar konsumsinya itu tidak berlebihan di masyarakat karena itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi karakteristik cukai itu ada beberapa. Nah itu yang membuat barang itu tergolong jadi cukai dan kita awasi. Makanya kenapa dikenakan pajak salah satunya kayak gini. Itu kali ya bahwa jadi bea cukai itu kan kalau kita lihat dari definisinya terdiri dari dua kata ya, bea dan cukai. Ya, sebenarnya sama aja artinya. Bea itu pajak, cukai juga artinya juga pajak. Cuma dari istilah kita di Indonesia bea cukai itu dipisahkan gitu. Nah bea secara umum ada dua, bea masuk dan bea keluar. Nah ini melekat sama tugas dan fungsi bea cukai, di mana bea cukai itu berfungsi untuk mengawasi arus lintas barang masuk dari dan ke Indonesia, atau kita sering dengar istilah ekspor dan impor ya. Gitu. Jadi ketika ada barang yang impor, maka akan dikenakan namanya bea masuk. Dan juga ada barang-barang tertentu dan tidak semua barang ketika dikeluarkan dari Indonesia atau diekspor itu dikenakan bea keluar. Nah, bea cukai itu di situ berfungsi selain sebagai memungut bea masuk dan bea keluar, juga ikut serta dalam mengawasi barang-barang yang masuk dan keluar. Karena kan fungsi bea cukai itu selain revenue collector, dia juga adalah community protector, di mana ada tugas untuk mengamankan dan melindungi masyarakat Indonesia dari adanya barang-barang yang berbahaya. Salah satunya juga ada narkoba dan juga barang-barang yang memang secara sifat maupun secara harga itu juga mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya kita punya tugas untuk mengawasi itu. Kemudian itu sisi bea, dan ada lagi namanya cukai. Kan tadi bea dan cukai gitu ya. Cukai itu sama juga artinya sebagai pungutan, cuma dikhususkan untuk barang-barang tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dia bukan barang impor ekspor ya, maksudnya ini barang yang memang konsumsi, tapi barang karena sifat dan karakteristiknya ini merugikan, makanya kita kenakan cukai sehingga peredarannya itu bisa kita kendalikan. Contohnya seperti rokok kan punya dampak negatif ya. Nah makanya di rokok itu, kalau yang pernah lihat rokok itu di bungkusnya ada namanya pita cukai gitu ya. Nah pita cukai itu tanda bahwa ada bea cukai yang memungut pajak di situ, sehingga harga rokok itu lebih tinggi daripada harga yang seharusnya gitu. Nah, tujuannya tadi mengurangi konsumsi dan mengendalikan konsumsi itu. Selain rokok juga yang sifatnya mirip seperti rokok itu adalah minuman mengandung etil alkohol atau disebut dengan minol ya, minuman beralkohol. Itu juga ada pita cukainya, dan itu juga kita dalam it's masuk objek dari pengawasan kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara pembayaran bea cukai? Bea masuk dan bea itu terdiri dari bea masuk dan bea keluar, dan cukai itu dia hanya cukai aja gitu kan. Nah untuk pembayaran sendiri, pembayaran bea masuk dan bea keluar itu dibayar melalui kode billing namanya. Kita sebutnya kode billing, di mana kode ini dia nggak bayar langsung ke kita, tapi bayarnya langsung ke kas negara gitu. Jadi nggak ada transaksi antara si pengguna jasa ke bea cukai untuk melakukan pembayaran. Pembayaran itu dia langsung bayar ke bank atau bank devisa negara gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin ya sebelum zaman tahun 2000-an itu masih pembayarannya di sini
di bea cukai. Tapi setelah ada reformasi pembaruan tentang perpajakan, maka pembayarannya itu langsung ke bank dan nggak lewat lagi bea cukai. Nah, tadi saya bilang kode billing adalah kode. Jadi ketika mereka bikin dokumen, jadi kan ketika impor atau ekspor itu si pengguna jasa ini harus bikin dokumen gitu. Namanya dokumen bea cukai, dokumen pabean gitu. Nah, di situ ada total tagihannya. Seperti kan kalau kita beli di Shopee atau apa ada kayak nota gitu kan. Nah, itu ada notanya di situ, istilah sederhananya gitu. Nah, nota ini nanti ada kodenya. Nah, di nota itu ada kodenya, nanti kode inilah yang dibawa ke bank untuk dibayar. Kalau kita lihat rokok atau mungkin minuman mengandung alkohol, kita kan bisa ada lihat pita cukainya ya. Nah, itu dia tanda kalau si cukai tersebut sudah dipungut pajaknya, Bang ya. Betul. Nanti pemungutan selanjutnya mungkin dari konsumen, dari harga itu bisa. Jadi kalau misalnya udah ada pita cukainya, otomatis kita sudah membayar cukai ke negara juga. Jadi bedanya bea dan cukai. Kalau bea masuk itu kita langsung yang bayar, tapi kalau cukai itu pajak tidak langsung ya. Jadi itu ketika suatu rokok ketika udah dipasang pita cukai, maka harganya itu udah termasuk dengan total tagihan cukainya. Jadi ketika pembeli beli itu dia udah termasuk membayar cukai juga gitu. Yang dilakukan pihak bea cukai jika ada barang ilegal yang lolos? Namanya pengawasan itu kan namanya manusia itu pasti ada keterbatasan juga gitu kan. Indonesia ini luas banget gitu. Sementara petugas kita itu cuma mungkin hanya 11 ribuan aja gitu di seluruh Indonesia. Ya mungkin kita menjaga tiap perbatasan Indonesia, kalau kita pakai tangan gini nggak jaga perut nggak akan cukup gitu. Makanya pasti ada namanya kelolosan juga. Tapi kan memang itu kita sebisa mungkin kita minimalisir dengan namanya strategi pengawasan. Gitu ya. Namun jika ternyata ternyata kita temukan adanya barang yang ilegal itu, maka kita akan melakukan penindakan. Contohnya kayak kemarin di bulan Desember kemarin, kalau yang ikutin Instagram Bea Cukai Bekasi, kita melakukan pemusnahan barang. Jadi ada beberapa barang ilegal yang kita tindak, artinya kita amankan gitu. Nah, kita jadikan itu barang sebagai barang milik negara dan akan kita langsung musnahkan. Kemarin contohnya gambar ini ilegal yang juga kita musnahkan gitu. Itu adalah rokok-rokok yang ilegal dan juga minuman-minuman yang tidak ada izinnya, sehingga kita lakukan pengamanan dan hasil dari penangkapan itu kita musnahkan bersama-sama. Di situ ada TNI juga, Polri dan juga pemerintah Kota Bekasi. HP-HP yang istilahnya BM lah ya kalau kata orang black market, itu dikemanain sih Kak? Apakah diambil oleh petugas bea cukai? Enggak, kita melakukan hal yang sama seperti yang ada di gambar itu. Jadi memang kita musnahkan juga. Namanya pelanggaran kan pasti ada dua objek ya, satu pelaku dan dua adalah barangnya. Untuk pelakunya kita lakukan tindakan pengamanan adalah kita tahan sesuai undang-undang. Sementara barangnya kita melakukan pemusnahan. Jadi ini selain namanya mengamankan negara, juga sebagai efek deteran efek ya. Artinya biar orang jadi pelajaran, biar nggak sampai mengulangi lagi perbuatan ini gitu. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always wanna